Halo semuanya, langsung aja yuk kita mulai sesi bedah materi hari ini. Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya raksasa teknologi dunia itu merancang strategi keuangan mereka? Hari ini, kita bakal bongkar habis sebuah mekanisme rahasia yang menggerakkan perusahaan-perusahaan multinasional terbesar di luar sana. Berdasarkan riset terbaru yang kita pelajari, kita nggak cuma bakal ngelihat inovasi produk mereka, tapi gimana cara mereka mengatur pajak dan mindahin uang lintas negara. Ini topik yang benar-benar krusial karena dampaknya langsung ke ekonomi global, pendapatan negara, dan tentunya peta persaingan bisnis. Kalau kalian pernah penasaran gimana satu perusahaan bisa beroperasi di puluhan negara tapi pajaknya tetap super efisien, nah kalian ada di tempat yang tepat. Oke, kita masuk ke bagian pertama, teka-teki multinasional. Biar kebayang seberapa pentingnya topik ini, kita harus lihat skalanya dulu. Menurut data WTO, coba tebak. 70% dari seluruh perdagangan global saat ini itu digerakkan oleh perusahaan multinasional. Yap, 70%. Jadi mayoritas pergerakan barang, jasa, dan bahkan kekayaan intelektual di dunia ini nggak terjadi antar bisnis lokal kecil, tapi dikendalikan sama raksasa yang punya cabang di mana-mana. Skala sebesar ini jelas ngasih mereka keunggulan yang luar biasa buat mempercepat transfer teknologi secara global. Tapi tunggu dulu, ada satu statistik lagi yang bakal bikin kalian geleng-geleng kepala. Percaya atau enggak, data dari PBB nunjukin kalau 30% dari semua transaksi internasional di dunia ini sebenarnya cuma perdagangan internal. Beneran, transaksi-transaksi ini terjadi di dalam divisi atau antar anak perusahaan dari satu perusahaan yang sama. Bayangin, setiga perdagangan dunia itu ibarat perusahaan yang mindahin barang atau uang dari kantong kiri mereka di negara A ke kantong kanan mereka di negara B. Ini benar-benar teka-teki raksasa. Dan pastinya ada mekanisme khusus yang bikin semua ini bisa jalan. Lanjut ke bagian 2. Mengungkap transfer pricing. Nah, volume perdagangan internal yang masif tadi kan nggak mungkin dibiarin jalan tanpa aturan dong. Harus ada nilai yang dicatat. Disinilah transfer pricing atau penentuan harga transfer bermain. Singkatnya, ini tuh semacam ekonomi internal buat korporasi. Ini adalah proses di mana perusahaan nentuin harga saat mereka memindahkan teknologi, barang, atau jasa dari satu cabang milik mereka ke cabang lain yang ada di negara berbeda. Harga internal inilah yang nantinya bakal nentuin gimana nilai atau uang bergerak melintasi batas negara. Biar lebih gampang ngebayanginnya, mending kita pakai contoh kasus saja. Anggap aja ada satu perusahaan teknologi hipotetis, sebut aja perusahaan A. Di langkah pertama, tim R&D mereka di Amerika Serikat berhasil bikin sebuah software canggih. Terus di langkah kedua, software ini harus dikirim ke tim penjualan mereka yang ada di Eropa buat dijual ke konsumen. Nah, kantor di AS nggak ngasih software itu secara cuma-cuma ke kantor Eropa kan? Mereka harus netapin harga internal buat barang tersebut. Barulah di langkah ketiga setelah software laku di Eropa, keuntungan global perusahaan tercapai. Terus, di mana letak masalahnya? Masalah kritisnya ada di sini. Harga internal yang mereka sepakati tadi, itu secara langsung nentuin negara mana yang berhak narik pajak dari keuntungan tersebut. Kalau kantor AS matok harga internal yang tinggi banget ke Eropa, otomatis keuntungan terbesarnya tercatat di AS dan AS yang dapat pajaknya. Sebaliknya, kalau harga internalnya dibikin murah, keuntungannya bakal geser dan tercatat di Eropa. Jadi ini bukan cuma soal hitung-hitungan pembukuan biasa. Ini murni strategi pajak yang nilainya bisa miliaran dolar. Sekarang kita masuk ke bagian 3, strategi pajak vs penghindaran pajak. Gini ya, transfer pricing itu pada dasarnya wajar dan legal. Tapi, instrumen ini ibarat pedang bermata dua. Kalau kita lihat pendekatan yang netral, ini tuh hal yang mutlak dibutuhin buat efisiensi operasional dan evaluasi kinerja antar divisi di berbagai negara. Intinya buat ngukur mana cabang yang kerjanya bagus. Tapi di sisi lain, ada pendekatan pejoratif alias sisi gelapnya. Disinilah perusahaan secara agresif ngakalin harga internal mereka. Bisa dinaikin atau diturunin cuma buat ngeksploitasi celah hukum, mindahin laba ke suaka pajak, dan hindarin kewajiban pajak di negara tempat mereka beneran jualan. Pertanyaannya, uangin dialihin kemana sih? Berdasarkan riset, OECD ternyata udah mengidentifikasi sebanyak 39 negara yang sering banget dijadiin suaka pajak atau tax havens. Negara-negara ini nawarin tarif pajak perusahaan yang super rendah, bahkan sampai 0%, plus aturan kerahasiaan bank yang ketat banget. Nah, 39 negara inilah yang sering jadi destinasi akhir dari taktik pengalihan laba tadi. Perusahaan-perusahaan raksasa ini merancang skema pinter supaya uang mereka ngalir mulus ke negara-negara tersebut. Cara mainnya sebenarnya lumayan simpel. Tujuan utama dari transfer pricing yang agresif ini adalah catat biaya operasional sebesar-besarnya di negara yang pajaknya tinggi. Kenapa? Karena biaya yang bengkak bakal motong laba, jadi pajak yang harus dibayar di negara itu otomatis mengecil.
Di saat yang sama, keuntungan asli mereka dialirkan dan dicatat di negara-negara suaka pajak tadi. Lewat trik ini, mereka bisa neken total beban pajak global secara drastis dan ngasih keuntungan maksimal buat pemegang saham mereka. Tapi, pastinya hal semacam ini nggak bebas dari risiko. Lanjut ke bagian 4, risiko audit global. Main-main dengan transfer pricing layaknya main sulap, ini bikin perusahaan teknologi multinasional berhadapan sama risiko yang nggak main-main. Mereka harus mikirin hukum pajak lokal yang sering banget bertentangan satu sama lain. Belum lagi transaksi teknologi lintas batas itu super kompleks. Coba bayangin, gimana caranya nentuin harga yang pas buat sebuah source code atau hak cipta. Tambah lagi ancaman terbesar mereka, audit pajak yang ketat dari otoritas setempat. Kalau sampai ketahuan curang, dendanya bisa sangat raksasa dan reputasi mereka di mata publik maupun investor bakal hancur lebur. Saya mau ngutip satu poin penting dari riset kita nih. Kutipannya bilang begini, kegagalan dalam menetapkan harga yang adil dapat menyebabkan otoritas pajak melakukan penyesuaian harga transfer yang berujung pada peningkatan beban pajak dan sanksi. Ini bukan gertakan kosong, teman-teman. Kalau perusahaan nggak bisa buktiin kenapa mereka pakai harga internal tersebut, pihak pajak lokal bakal langsung turun tangan nyesuaiin angkanya secara sepihak. Hasilnya, tagihan pajak yang tiba-tiba meledak plus sanksi hukum. Jadi ini murni manajemen risiko tingkat tinggi. Terakhir, bagian 5, bermain sesuai aturan. Jadi, dengan semua resiko tadi, gimana cara ekonomi global ngertibin area abu-abu ini? Kuncinya ada di yang namanya prinsip kewajaran atau arm's length principle. Ini ibarat tameng utama buat ngelawan manipulasi pajak. Aturannya simpel. Harga internal antar divisi itu harus persis sama kayak harga pasar pada umumnya. Harus seolah-olah kedua divisi itu adalah dua perusahaan independen yang nggak saling kenal dan lagi tawar-menawar di pasar bebas. Kalau perusahaan bisa buktiin harga transfer mereka sesuai sama prinsip ini, mereka bakal aman secara hukum. Nah, biar aturannya seragam di seluruh dunia, OECD turun tangan sebagai wasit globalnya. Mereka bikin pedoman komprehensif yang jadi standar internasional. Panduan ini ngebantu tiap negara nyamain persepsi dan ngasih kejelasan buat perusahaan biar nggak terjebak praktek pajak ilegal. Dengan ngikutin standar OECD ini, kebijakan harga internal perusahaan jadi transparan dan benar-benar mencerminkan operasional bisnis yang sesungguhnya, bukan sekedar jadi kedok buat ngeles dari pajak. Buat bisa bertahan di ekosistem pajak global yang ketat ini, perusahaan teknologi harus main cantik pakai 3 strategi. Pertama, dokumentasi mereka harus super lengkap buat setiap transaksi internal. Kedua, mereka harus proaktif dan jaga komunikasi terbuka sama otoritas pajak lokal. Ketiga, mereka harus transparan soal data efisiensi operasional mereka buat ngebuktiin kalau strategi internal itu murni buat ngelokasiin sumber daya dan bukan cuma akal-akalan eksploitasi celah hukum. Nah, kita udah bahas semuanya nih, dari mekanisme, risikonya, sampai aturannya. Tapi kita tahu banget dunia teknologi itu bergeraknya secepat kilat. Aset digital, kecerdasan buatan, sampai data pengguna itu bisa nyebrang batas negara cuma dalam hitungan milidetik. Makanya sebelum kita selesai, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian pikirin. Seiring makin canggihnya industri teknologi global, kira-kira hukum pajak internasional ini beneran bisa ngejar dan ngelacak di mana sebuah nilai itu diciptakan nggak ya? Atau jangan-jangan sistem yang kita pakai sekarang ini udah mulai ketinggalan zaman? Makasih banyak ya udah gabung di sesi bedah materi yang seru ini. Tetap penasaran dan sampai ketemu di pembahasan seru kita selanjutnya.